Jadi kalau kita mengacu hadis Rasulullah, najala Adam fihin, Nabi Adam diturunkan di negeri Hind. Hind yang dimaksud adalah Hindia. Hindia ya. Yaitu Nusantara. Nusantara. Terbukti kita punya samudra Hindia. Dan di zaman Belanda pun kita masih bernama Hindia Belanda. Dan di sini pun ada Malik Al-Hindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kami akan bincang-bincang dengan salah satu sejarawan, budayawan yang lebih dikenalnya, dipanggilnya dengan Ki Santang Salaka Domas. Pada kesempatan kali ini kami akan bincang-bincang mengenai salah satu Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, marilah kita doakan sejarawan kita, budayawan kita yang dimana dititipin keilmuan luar biasa, wawasan luas. Kita doakan beliau Ki Santang Salaka Domas, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, keridhaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan panjang umur, Allah berikan kesehatan walafiat, Allah berikan keberkahan dalam rezeki maupun Allah berikan keberkahan dalam rezeki. Sekecil apapun keilmuan yang Allah titipkan yang ada pada diri Ki Santang Salaka Domas, semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga selalu senantiasa Allah curahkan keberkahan, mobil khusus untuk Ki Santang Salaka Domas dan pada umum untuk seluruh keluarga beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, yang tadi kami sampaikan, kami akan mengkupas tuntas mengenai salah satu Nabi Allah. Nabi Allah pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Baik, mari kita dengarkan paparan dari Ki Santang Salaka Domas mengenai Nabi Allah Adam alaihissalam. Assalamualaikum Ki Santang. Waalaikumsalam. Ya baik, mohon maaf hampura sadayana Ki Santang Salaka Domas. Mohon izin, silakan Ki Santang Salaka Domas dikupas mengenai Nabi Allah Adam alaihissalam, baik kepada kami khusus dan pada umumnya sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maqala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa maqala nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, sahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa siyam ramadan, wa hijjul bait manis tata sabilah. Yang saya hormati Ustadz Joko dan keluarga, Mas Adi dan kawan-kawanku sekalian. Ini alhamdulillah malam ini tema kita penjelasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Banyak yang salah paham dan juga salah kaprah tentang turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul bersabda, najjala Adam fihin wa huwa fi sarondib. Jadi kalau kita menggunakan teori pakai waktu, hin yang Rasulullah maksud adalah Hindia. Kenapa? Karena memang di fasenya Rasulullah, di masanya Rasulullah,
Hindia adalah Nusantara, bukannya India, karena India masih bernama Ayodhya. Dan di fasenya Rasulullah ada yang dikatakan sebagai Malik al-Hindi, yaitu Raja Negeri Hind. Beliau adalah Prabu Kertawarman. Jadi kalau kita mengacu hadis Rasulullah, Najala Adam fi Hind, Nabi Adam diturunkan di negeri Hind. Hind yang dimaksud adalah Hindia, Hindia ya, yaitu Nusantara. Nusantara. Terbukti kita punya samudra Hindia. Dan di zaman Belanda pun kita masih bernama Hindia Belanda. Dan di sini pun ada Malik al-Hindi. Wahwa Pisarondip, kalimat selanjutnya. Dan dia Nabi Adam itu di Serendip. Serendip ini sebetulnya untuk menunjukkan lebih detail, di taukid, bahwa Nabi Adam itu ada di Serendip. Pertama secara global, Hind, di negeri Hind, lalu ditaukidkan lagi dengan kalimat wahwa pi Serendip. Serendip ini adalah Swarnadwipa. Swarnadwipa ini pulau emas. Nah, pulau emas itu dari ujung pulau Jawa sampai ke ujung pulau Sumatera. Itu ketika pasirnya Rasulullah. Jadi Gunung Krakatau itu belum meletus. Dulu tuh di Banten ya? Ya, itu belum meletus. Jadi di pasirnya Rasulullah, karena Gunung Krakatau itu kan meletus pada tahun 1883. 1883 ya. Nah, ketika itu yang disebut Serendip itu adalah Swarnadwipa. Swarnadwipa itu pulau emas, yaitu dari ujung pulau Jawa sampai ke ujung pulau Sumatera. Nah, Nabi Adam pi Ausoti Serendip, di tengah-tengah Serendip. Nah, kalau kita lihat yang disebut Ausoti Serendip, di tengah-tengah Serendip, antara ujung ke ujung Swarnadwipa ini adalah Tatar Sunda. Tatar Sunda. Itulah sebagai acuan kenapa kita mengacu bahwa yang Hind dimaksud oleh Rasulullah adalah Hindia, bukan India. Begitu juga ketika kita memaknakan sebuah kosakata. Kalau kita lihat kosakata bahasa Arab, yaitu nabi itu dari kosakata naba. Naba itu bermakna dari tempat yang paling tinggi. Nah, di fasenya Nabi Adam, bukan di fase saat ini, itu yang dimaksud tempat yang paling tinggi itu bukan Gunung Himalaya. Kalau Gunung Himalaya itu ya saat ini tempat paling tinggi, karena tingginya 7.000 meter. Tetapi di fasenya Nabi Adam, ya sebelum terjadinya Sakakala ke-1, Sakakala ke-2, Sakakala ke-3, itu adalah Gunung Sunda Purba yang tingginya 17.000 mdpl. Cuma Gunung Sunda Purba itu sudah meletus, lalu letusannya itu membuat kaldera, lalu kaldera itu membentuk suatu danau yang disebut danau Purba. Lalu danau Purba itu sudah meresap airnya ke muka bumi. Jadilah saat ini menjadi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, kalau kita mau lihat kok bisa begitu, ya lihat aja, coba kita lihat Danau Toba. Danau Toba itu dulunya adalah Gunung Toba Purba. Gunung Toba Purba. Nah, Gunung Toba Purba sebelum meletus, dia belum ada danau di situ. Terjadinya danau karena Gunung Toba Purba meletus, lalu letusan itu membentuk kaldera, lalu kaldera itu membentuk danau. Nah, karena dia meletusnya lebih belakang dibanding Gunung Sunda Purba, ini danaunya masih ada. Tidak menutup kemungkinan nanti di suatu saat nanti itu danau itu akan hilang, meresap airnya itu ke bumi. Itu sekarang ini Danau Toba itu tidak menutup kemungkinan karena itu sudah terjadi di Gunung Sunda Purba. Begitu. Nah, cuma karena Gunung Sunda Purba ini meletusnya lebih awal dibanding Gunung Toba Purba. Nah, Gunung Toba Purba itu masih ada danaunya. Kalau Gunung Sunda Purba belum ada danau. Dan itu sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti asing bahwa memang yang namanya geografis daripada Kabupaten Bandung dan Kota Bandung ini membentuk suatu cekungan. Karena cekungan itu seperti mangkok, dulunya memang itu adalah danau. Sebelum danau, dia itu kaldera. Sebelum kaldera, dia adalah Gunung Sunda Purba. Nah, itu bagian daripada bukti bahwa Nabi Adam itu diturunkan di tempat yang paling tinggi. Itu ada juga sebagai taukid untuk menguatkan
daripada hadis Rasulullah yang Rasul bersabda najala Adam fihin wa huwa pisarondit. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita lihat lambang negara kita, yaitu merah putih. Nah, merah putih ini adalah lambang naga dan ra. Jadi lambang negara itu naga dan ra. Naga itu air, ra itu api. Naga itu ibu, ra itu bapak. Naga itu putih, ra itu merah. Naga itu yoni, ra itu lingga. Jadi ini adalah lambang bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang dimaksud dalam lambang naga dan ra, merah dan putih, itu adalah Rama Agung dan Ibu Agung. Rama Agung adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu ketika Nabi Sid atau Kisunda menjadi Raja Tunggal atau Ratu atau Maharaja, di fasenya Nabi Sid, Nabi Adam ini sebagai Rama, yaitu Sastra Maha, Sastra Agung. Makanya orang Jawa, orang Sunda menyebut bapak itu orang Sunda Rama, orang Jawa itu Romo. Berarti, mohon maaf, Ki Santang, berarti Nabi Allah Adam ini bisa dikatakan Eyang Sastra ya? Eyang Sastra. Iya. Eyang Sastra. Kenapa? Karena Nabi Adam itu ahli bahasa. Ahli bahasa ya. Dan kenapa disebut ahli bahasa? Karena wa'allama adama asma'a kullaha. Jadi langsung Allah yang mengajarkan kosakata-kosakata. Asma itu kan nama ya. Ismu zama, iya. Ya itu zama daripada ismun. Iya. Ismun, ismani, asma. Nah, asma ini adalah kosakata-kosakata. Hebatnya Nabi Adam itu langsung mengajarkan Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad itu yang mengajarkan malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril. Inilah hebatnya tentang Nabi awal dan Nabi penutup. Kita kadang-kadang kan nggak tahu. Anggapan orang Nabi itu semua ada di Jazirah Arab. Ya. Orang itu lupa Nabi itu ada 124.000 Nabi. Rasul ada 313 Rasul. Nah, Nabi itu Allah itu sudah menjelaskan bahwa Nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Begitu. Jadi Nabi itu tersebar di semua penjuru dunia. Karena kenapa? Di semua penduduk dunia itu ada suku dan bangsa. Lalu dia punya bahasa. Nah, Allah itu mengutus utusannya, yang disebut utusan Allah yaitu Rasulullah, itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Jangan kita hanya terdogma, Nabi kan cuma ada 25. 25 itu yang wajib diketahui sama kita, wajib. Nabi dan Rasul ya. 25. Iya, itu padahal itu 25 itu adalah jumlah Rasul yang wajib kita ketahui. Padahal jumlah Rasul ada 313 Rasul. 313 Rasul. Nabi ada 124.000 Nabi. Nabinya 124.000 Nabi. Tuh para sahabat, Nabi Allah tersebar di alam dunia ini 124.000 Nabi, sedangkan Rasul 313 Rasul. Yang wajib kita ketahui. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul 25. Itu wajib. Kalau wajib itu buat orang awam. Iya. Ya kan, awam, dia nggak terlalu mendalami ajaran dunia, tidak mendalami ajaran akhirat, dia hanya mendalami ajaran dunia. Udahlah, yang wajib kamu ketahui 25. Itu pun dagang 25 kita banyak kagak apa. Iya, benar benar. Apalagi 313 Rasul, apalagi 124.000 Nabi. Nah, ini sebetulnya gambaran buat kita bahwa kita ini memang sangat-sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Makanya Rasulullah itu sangat menjelaskan tentang bagaimana wajibnya kita itu menuntut ilmu. Rasulullah sudah menegaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kan wajib bagi kaum laki-laki muslim dan wanita muslimah. Kenapa? Karena memang kalau kita ini bodoh, ya kita nggak bakal dapet dunia dan nggak bakal dapet akhirat. Makanya kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin punya dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin punya akhirat, artinya adalah masuk surga. Kalau tadi yang punya dunia itu, di dunia itu senang dia, saidun fi dunia. Nah,
Barang siapa yang ingin sa'idun fil akhirah juga fa'ali bi ilmi. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin di dunia senang lalu di akhirat masuk surga, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika dikasih pilihan sama Allah, kamu mau ilmu, mau harta, mau tahta, atau mau wanita. Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman pilih ilmu. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa dapat harta. Iya. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa dapat tahta. Iya. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa dapat wanita. Begitu. Kalau Nabi Sulaiman salah pilih, waduh repot. Iya, betul-betul. Pilih harta, ya kan? Harta, apa kata Rasulullah? Harta itu yang jaga kita. Iya. Ilmu yang menjaga kita. Iya. Ya kan? Al ilmu yahfazuka, ilmu itu menjaga kamu, wal malu anta tahfazuhu. Tetapi kalau harta kamu yang menjaganya. Saya misalnya punya istana besar, ya kan, lalu di dalam istana itu ada berliannya. Ya mau nggak mau yang berlian itu yang jaga pasti saya. Iya. Saya punya ketakutan. Takut diambil Takut berlian. diambil. Iya. Tapi kalau saya punya ilmu, ya kan, aman itu istana saya, aman itu berlian saya. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Iya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya kita di sini juga sebagai tanbih buat kita betapa pentingnya ilmu itu. Banyak memang orang-orang itu terdogma yang salah, ya kan? Ketika Najala Adam Fihin, ya kan? Nabi Adam ini diturunkan di negeri Hin. Hin yang dimaksud adalah India. Ya salah. Karena ketika dengan teori waktu di pasirnya Rasulullah, India itu nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Ya sama seperti di zamannya Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jaya Diwata Sangki Pamanarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudroto Pamsiwangi, nggak ada Batavia. Apalagi Jakarta, nggak ada. Yang ada Sunda Kelapa. Iya. Ya kan? Ya. Begitu. Di zamannya Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit, emang ada Indonesia? Enggak ada Indonesia. Ada Nusantara ya? Ada Nusantara. Kenapa? Karena Indonesia itu yang namanya bukan orang Indonesia, orang asing. Itu adalah Indian East. Indian Timur. Padahal itu maksudnya adalah Hindia Timur. Kita ini kan timurnya timur. Nah, di fasenya Nabi Adam itu disebut Hanifah Muslimah. Karena Nabi Adam itu mengajarkan kepada ajaran yang Hanif. Hanif itu tegak lurus, Muslimah itu berserah diri, Muslim. Di zaman pasir Nabi Adam itu disebut Al-Islam Pisarki Aksol Jawiyah. Islam di ujung timur. Sarki itu timur. Timur ya? Ya, Sarkiyah itu timur artinya. Islam Pisarki di timurnya Aksol Jawiyah. Aksol Jawiyah itu ujung timur. Pantas di negara kita ini dulu ada provinsi timur ya. Iya. Meskipun udah ada. negara baru. Dan setelah sunatullah bahwa yang namanya kehidupan itu minal masrik ilal maghrib, dari timur ke barat. Kita ini adalah timurnya timur, ujungnya timur. Kalau bahasa Rasulullah timur jauh. Rasulullah ada di timur tengah. Ya, Rasulullah ada di timur tengah. Lalu Rasulullah mengatakan ada pasukan dari pasukan kita yang membantu kita untuk menaklukkan Siprus, yaitu pasukan timur jauh. Yang disebut pasukan timur jauh adalah pasukan timurnya timur, yaitu pasukannya Raja Tarumanegara ke-8, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Prabu Kertawarman putra Sri Baduga Maharaja Prabu Suryawarman. Raja Tarumanegara ke-8 yang beliau itu sebagai penerus Raja Tarumanegara ke-7, yaitu Prabu Suryawarman, ayahnya beliau. Berarti beliau udah Islam ya? Beliau itu sudah Islam, karena kenapa? Di ajaran Nusantara pun itu sudah mengetahui akan adanya Nabi Muhammad. Itu begitu. Akan adanya Nabi Muhammad yang disebut Sang Hyang Mahamada. Sang Hyang Mahamada. Sang Hyang Mahamada. Nah, Sang Hyang Mahamada yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Karena Mahamada ini ketika menggunakan aksara Sanskerta dikasih ke aksara hijaiyah, Mahamada itu menjadi mim ha mim dal, yaitu Muhammad.
Dan ketika kita artikan antara Mahamada dengan Muhammad itu artinya sama. Muhammad itu kan yang sangat terpuji. Ya. Mahamada, Maha itu agung, Mada itu keagungan yang tinggi. Jadi Maha keagungan yang tinggi. Ya sama yang sangat terpuji. Ya. Berarti bisa diambil kesimpulan Ki Santang bahwa Nabi Adam alaihissalam turunnya itu bukan di negara Hindia ya kalau sekarang ya, tapi turunnya di sekarang ini negara Indonesia. Iya, kenapa? Sekarang kita bisa lihat secara logika aja ya. Ya kan, secara logika. Yang di situ dalil-dalilnya sudah sangat banyak. Iya. Kehidupan itu dari timur. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan kita ini kalau misalnya masih mau mengatakan India juga, kita ini Indian East, Indian Timur. Kalau mau diartikan itu India. Ya kan? Oke, Nabi Adam di India. Kita lihat India Timur mana? India Timurnya Indonesia. Iya. Ya kan, karena Indonesia itu dari kalimat Indian East, Indian Timur. Padahal yang dimaksud adalah Hindia Timur. Karena di zamannya Rasulullah itu nggak ada yang namanya India, adanya Hindia. Lalu untuk memburamkan sejarah, yang tadinya Ayodhya ini diganti tahun 1599 menjadi India oleh penjajah.